Pertempuran melalui surga. Panatua Zaesin akan membacakan spoiler alur cerita Battle Through the Heavens versi novel. Masih di pertarungan antara Xiaoyan dan Yi Chen, banyak gaya sekte Xuan yang mendalam. Dalam amat ini sekte, kita lanjut ke videonya. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Panatua Zaesin. Terima kasih. Bab 1214, mendapatkan informasi. Xiaoyan samar-samar memutar saat dia melihat Yi Chen yang memancarkan muntahan seteguk darah segar. Jari Xiaoyan dengan lembut mengusap cincin penyimpanan berwarna darah di tangan. Ini adalah sesuatu yang dia ambil dari jari Yi Chen ketika mereka bertukar pukulan sebelumnya. Karena pihak lain telah mengutuk Xiaoyan dan kalah dalam pertempuran, wajar jika pihak lain harus meninggalkan sesuatu. Serahkan cincin penyimpanan. Yi Chen mengusap jejak darah di sudut mulutnya. Mata merah padam saat dia menatap Xiaoyan. Tingkah lakunya yang galak sama seperti binatang buas. Lakukan ini dengan sedikit minat. Xiaoyan tertawa pelan sebelum berbicara dengan suara tenang. Kamu sudah kalah dalam pertandingan panggung ini. Bawa orang-orangmu dan pergi. Wajah Yi Chen berubah. Matanya gelap dan kejam saat dia menatap Xiaoyan. Keinginan untuk membunuh melonjak di mata. Jelas, dia tidak mau begitu saja mengaku kalah. Dari cara dia melihatnya, alasan dia kalah dari Xiaoyan adalah karena dia telah melakukan kesalahan dengan cara dia menyerang. Jika dia sudah siap, dia tidak akan dikalahkan dengan cara yang begitu buruk. Kepadatan juga melonjak ke wajah Chen Tiannan sementara wajah Yi Chen berwarna hijau. Dia telah meremehkan Xiaoyan. Tidak disangka bahwa bahkan Demon Yi dari Sekte Langit yang mendalam, yang reputasinya sangat sengit, akan dikalahkan oleh tangan Xiaoyan. Melihatnya seperti ini, Xiaoyan bisa dianggap luar biasa bahkan di antara generasi muda di seluruh wilayah Central Plains. Selain itu, tidak ada yang akan melupakan pemuda ini, yang telah mengalahkan Yi Chen, juga memiliki kemampuan alkemis yang luar biasa yang melampaui banyak sesepuh di Menara Pil. Meskipun Xiaoyan bukan satu-satunya yang berhasil mendapatkan hasil seperti itu dalam keterampilan Doqi dan alkemis, dia jelas merupakan eksistensi yang sangat langka dengan mampu mencapai tahap ini pada usia yang begitu muda. Orang ini tidak boleh dibiarkan hidup. Jika tidak, dia pasti akan menimbulkan masalah di masa depan. Niat membunuh yang padat melintas di hati Chen Tiannan. Matanya berputar saat dia tiba-tiba melangkah maju. Dengan sekejap, tubuhnya muncul sekitar 10 kaki di depan Xiaoyan. Teriakan dingin meledak di alun-alun seperti guntur. Bocah tidak berpendidikan, Anda benar-benar merebut barang orang lain saat sparring. Apakah guru Anda tidak mengajari Anda etiket yang diperlukan? Tangan besar Chen Tiannan menembus ruang kosong setelah teriakannya terdengar. Dia tanpa ampun meraih kepala Xiaoyan. Melihat situasi ini, kepala Xiaoyan akan meledak dengan ledakan, seperti semangka jika dicengkeram dengan kuat olehnya. Chen Tiannan, ekspresi Qiyuling berubah saat dia berdiri di luar panggung batu. Dia berada di bawah nama Chen Tiannan dengan marah. Chen Tiannan bertindak seolah-olah dia tidak mendengar teriakan marah Qiyuling. Pada saat ini, keinginannya untuk membunuh Xiaoyan sudah mencapai puncaknya. Jika dia tidak secara pribadi membunuh Xiaoyan hari ini, kemungkinan dia akan kesulitan tidur dan makan dengan tenang di masa depan. Bocah, bayar nyawa anakku. Chen Tiannan mengungkapkan wajah ganasnya. Tepat ketika telapak tangan hendak melakukan kontak dengan Xiaoyan, senyuman dingin muncul di wajah Xiaoyan. Xiaoyan menjentikkan jarinya dan sosok emas gelap tiba-tiba muncul di depannya. Dentang, tangan Chen Tiannan dengan keras menghantam tubuh emas gelap. Suara logam yang jelas muncul. Kekuatan destruktif yang menakutkan di tangan tidak menyebabkan tubuh emas bergetar bahkan sedikit pun. Telapak tangan Chen Tiannan jatuh. Gelombang perasaan mati rasa tiba-tiba dikirim dari telapak tangan, menyebabkan ekspresi segera berubah. Dia mengangkat matanya, hanya untuk melihat lubang wajah tanpa ekspresi. Setelah itu, tinju emas tua itu disebarkan di udara. Pukulan tanpa gerakan mewah menghantam kepala Chen Tiannan. Dihadapkan dengan kepalan emas cerah ini, pori-pori di seluruh tubuh Chen Tiannan tiba-tiba berdiri. Doqinya yang perkasa berkumpul di telapak tangan saat ia buru-buru bertemu dengan berjongkok. Bang! Suara rendah dan dalam muncul di udara saat demam angin tak terlihat menyebar dengan kecepatan seperti kilat. Panggung batu, yang telah berubah menjadi pecahan batu, pecah dan membentuk lapisan debu di tanah. Tinju dan telapak tangan saling bersilangan. Seseorang bisa menyaksikan Chen Tiannan segera terbang mundur. Dia segera mendarat, dan kakinya mundur kembali langkah berat.
Saat itulah dia mengangkat kepalanya dengan kaget dan melihat boneka emas gelap di depan Xiaoyan. Gelombang mati rasa yang dikirim dari tangannya menyebabkan gelombang dahsyat melonjak di dalam jantung. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengatakan bahwa sosok manusia emas adalah boneka. Namun, kekuatan boneka ini menyebabkan seluruh tubuhnya terasa sedingin es. Boneka kelas Douzun, Chen Tiannan merasakan kekeringan di mulut ketika dia memikirkan ini. Orang biasa tidak dapat mencapai tahap ini bahkan setelah berlatih seumur hidup. Namun, boneka orang ini benar-benar memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Dentang-dentang, Chen Tiannan mundur dengan sikap kempes. Kelompok ahli dari Sekte Xuan yang mendalam segera mengeluarkan senjata berkilau dari cincin penyimpanan mereka. Wajah mereka dipenuhi keinginan membunuh saat mereka menatap Xiaoyan. Dari penampilan mereka, sepertinya mereka akan maju dan mengubah Xiaoyan menjadi daging cincang begitu Chen Tiannan memberi perintah. Aduh, dua sosok perlahan muncul di samping Xiaoyan sementara orang-orang ini mengeluarkan senjata mereka. Mata sedingin es mereka menyapu alun-alun. Douki yang besar dan perkasa yang secara samar-samar menyebar dari mereka menyebabkan orang-orang jahat yang ganas ini mundur 2 langkah karena terkejut. Dua Douzun. Orang-orang yang muncul di samping Xiaoyan secara alami adalah Dokter Peri Kecil dan Tian Huo Zunze. Keduanya tidak ikut campur sebelumnya karena mereka sadar bahwa Xiaoyan bisa menghadapi apa yang disebut Demon Yi. Namun, mereka tidak mengira Chen Tiannan tiba-tiba menyerang. Wajah Chen Tiannan mengalami sedikit perubahan saat dia melihat Little Fairy Doctor dan Tian Huo Zunze muncul. Dia secara alami bisa merasakan kekuatan keduanya. Mereka adalah Douzuns yang asli. Terlebih lagi, hal yang paling menakutkan adalah bahwa wanita muda, cantik, berpakaian putih itu secara samar-samar memberikan perasaan berbahaya ketika dia memperhatikan. Selain itu, hal yang benar-benar menyebabkan hatinya tenggelam adalah boneka setan langit yang berdiri di depan Xiaoyan tanpa bergerak. Setelah pertukaran sebelumnya, Chen Tiannan dengan jelas memahami di dalam hatinya bahwa jika mereka benar-benar bertarung, hanya boneka itu saja yang akan memberikan waktu yang sulit. Bocah ini benar-benar misterius. Ada banyak ahli di sekitarnya. Bahkan tanpa perlindungan dari Menara Pil, orang-orang yang datang hari ini tidak akan dapat melakukan apapun kepada mereka. Mulut Chen Tiannan bergerak-gerak sedikit. Setelah menimbang situasi berulang kali, wajahnya menjadi hijau. Dia menyadari bahwa orang yang dia bawa kemungkinan besar akan dibunuh oleh pihak lain jika pertempuran benar-benar terjadi. 3 elit Douzuns. Bahkan dengan fondasi yang bagus dari Sekte Xuan yang mendalam, dia tidak dapat menghasilkan barisan yang bisa dibandingkan dengannya. Menghadapi perubahan situasi yang tiba-tiba ini, Chen Tiannan akhirnya merasa sedikit malu. Kelompoknya tidak dapat bertarung dengan pihak lain. Apa yang bisa dia lakukan? Ekspresi Yi Chen juga berubah karena adegan ini. Meskipun hanya ada sedikit orang di antara generasi muda yang bisa mengungguli dia masih harus menahan kesombongannya di hadapan seorang ahli Douzun. Puncak kelas Douzong dan kelas Douzun adalah dua konsep yang sangat berbeda. Sulit untuk mengukur jarak mereka. Saat ini, 3 elit Douzun tiba-tiba muncul di sisi Xiaoyan. Sepertinya tujuan Tian Chennan dalam melakukan manuver sebanyak itu tidak akan terpenuhi. Setiap kata tidak berguna di depan kekuatan sejati. Jika mereka mampu mengalahkan 10 elit Douzuns, mereka bahkan tidak perlu mengatakan apapun. Mereka bisa dengan mudah menyerang dan menangkap Xiaoyan. Sayangnya, jumlah Douzun yang mereka miliki saat ini tidak hanya tidak 10 tetapi bahkan sedikit lebih sedikit dibandingkan dengan pihak Xiaoyan. Bagaimana mereka akan bertarung? Pemimpin Sekte Chen, kamu sudah cukup membuat ringkasan hari ini. Jika ini terus berlanjut, bahkan ketua asosiasi ketiga tidak akan bisa mengabaikan masalah ini. Ekspresi Qiyuling gelap dan serius. Chen Tiannan datang untuk membuat masalah di pintu masuk Menara Pil. Itu tidak akan menguntungkan Menara Pil jika berita ini menyebar. Namun, beruntungnya Xiaoyan penuh dengan kemampuannya. Tidak hanya dia berhasil menahan bencana ini, tetapi dia bahkan dengan kasar menamparkan Sekte Xuan yang mendalam. Ekspresi Chen Tiannan sedikit berubah setelah mendengar kata-kata Qiyuling. Mata Yi Chen menjadi dingin saat dia berbicara dengan suara dingin yang padat. Mungkinkah Penatua Qiu berpikir bahwa sangat mudah untuk mengambil hal-hal dari Sekte Langit yang mendalam? Ini disebut rampasan pertarungan. Xiaoyan tersenyum dan mengoreksi. Wajahnya yang tersenyum menyebabkan mata Yi Chen tampak seolah-olah menginginkan permintaan api. Bocah,
Lebih baik kamu tidak menggunakan fasih lidah pada diriku yang dulu, Chen Tiannan tertawa dingin. Namun, sebelum dia selesai berbicara, suara sedingin itu tiba-tiba bergema di seluruh alun-alun. Pemimpin Sekte Chen, kapan lelucon ini berakhir hari ini? Jika Anda melanjutkan masalah Anda tidak boleh menyalahkan Menara Pil karena tidak memberi Anda wajah. Selain itu, Yi Chen, jika Anda mewakili Sekte Langit yang mendalam sebagai musuh Menara Pil, Anda dapat segera kembali. Saya ingin melihat bagaimana Tian Mingzi akan membalas Anda. Ruang di depan Xiaoyan perlahan terdistorsi saat suara sedingin itu terdengar. Xuan Yi segera keluar dari distorsi. Matanya mengandung keganasan. Ada gengsi yang luar biasa dalam terbentuknya. Qiu Ling di samping buru-buru membungkuk dan menyapa Xuan Yi ketika dia melihatnya muncul saat ini. Wajah Chen Tiannan dan Yi Chen berubah drastis. Status dan reputasi Xuan Yi jauh melampaui mereka. Bahkan jika kepala Sekte Langit yang mendalam, Tian Mingzi, ada di sini, kemungkinan dia harus menyatakan maksudnya. Dalam sekejap, bahkan seseorang yang bangga seperti Yi Chen merasakan keringat mengalir seperti hujan. Dia mungkin telah berbicara dengan cara yang perkasa sebelumnya, tetapi dia juga mengerti bahwa Sekte Langit yang mendalam pasti tidak akan menyinggung Menara Pil atas Xiaoyan. Karena ketua asosiasi Xuan Yi telah melangkah maju, masalah hari ini akan berakhir di sini untuk saat ini. Namun, jika saya yang lama menemukan kebenaran, saya pasti tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Mulut Chen Tiannan bergetar sejenak. Akhirnya, dia mengatupkan giginya dan mengeluarkan kata-kata yang kejam tapi dangkal. Dia kemudian membungkus lengan bajunya dan mengarahkan kelompoknya untuk pergi dengan sikap putus asa. Dia bahkan tidak mengharapkan kepala raksasa Menara Pil untuk melangkah maju secara pribadi karena Xiaoyan. Melihat Chen Tiannan mundur, Yi Chen hanya bisa berkata dengan enggan. Matanya gelap dan padat saat dia melirik Xiaoyan. Setelah itu, dia membungkus lengan bajunya dan pergi. Punggungnya disertai dengan penampilan yang membosankan. Xiaoyan tanpa sadar menenangkannya saat dia melihat orang-orang ini pergi dengan sikap putus asa. Dia melemparkan cincin penyimpanan berwarna merah darah di tangannya dan berbicara dengan senyum tipis, sekelompok orang yang hanya tahu bagaimana mengungkapkan orang lain dengan menggunakan kekuatan orang lain. Mengapa Anda menunjukkan diri Anda dalam menghadapi masalah seperti itu? Qiu Ling tentu saja akan menghindarinya. Xuan Yi berbalik dan tanpa sadar menegur Xiaoyan. Pihak lain bahkan menyiapkan panggung pertempuran dan mengeluarkan tantangan. Bisakah saya mundur? Xiaoyan tertawa. Lupakan saja, aku terlalu malas untuk berdebat denganmu. Karaktermu sama dengan orang tua itu, Xuan Yi asuransi kepalanya tanpa daya. Dia berbalik dan berjalan ke Menara Pil. Saat melewati Xiaoyan, suara lembut ditransmisikan ke telinga. Masuklah. Kami telah memperoleh informasi terkait tempat di mana Yao Chen dipenjara. Senyum di wajah Xiaoyan perlahan menghilang saat mendengar kata-katanya. Penggantinya adalah wajah yang tegas dan dingin.